Rafael. Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass, time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. I was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass, time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. Baik, tes suara jelas ya teman-teman Orbiters. Mas Dio, Mas Raifin, suara jelas ya? Yes. Oke, beberapa menit lagi kita akan mulai webinar kita untuk hari ini. Ya, ini adalah series tentang UMKM Go Digital. Jadi terima kasih banget nih buat para Orbiters, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Habis makan siang. Jadi tadi adalah jasmaninya, sekarang habis makan siang kita pupuk sekarang untuk knowledge kita. Jadi tidak berhenti-hentinya Orbit itu selalu melakukan aktivitas untuk webinar, karena kita rasa bahwa kali ini semoga memberikan manfaat buat teman-teman, terutama para UMKM yang memang saat ini Orbitin pun sangat fokus untuk membantu dunia usaha daripada enterprise. Jadi tinggal beberapa 1 menit lagi, jadi nanti kita akan mulai tepat waktu. Nah, jadi dalam 1 menit ini pun kita menunggu lagi teman-teman bisa gabung, dan sambil itu nanti pas jam 13.30 langsung kita akan mulai. Jadi terima kasih buat teman-teman para Orbiters yang sudah join. Jangan keluar dulu, tetap stay. Dan hitungan beberapa detik lagi kita akan mulai. Ya, baik, oke. Oke, karena waktunya sudah pas, maka kita harus tepat janji. Jadi kita tepat janji, maka webinar kita akan kita mulai. Sebelumnya kami sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes, dan kami ucapkan selamat siang buat para Orbiters, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Dan senang juga hari ini kita bisa melakukan sesi ketiga membahas tentang UMKM Go Digital. Jadi pertemuan minggu yang lalu berturut-turut kita itu mengundang direktur daripada Tempo TBK ya, Tempo Media. Jadi hari ini kita mengundang seorang anak muda, tidak beda jauh lah dengan saya juga. Di layar kita sudah ada Mas Raden Rifki. Siang Mas Raden. Iya, halo semuanya. Waduh, gimana Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Anak muda pasti selalu segar bugar ya Mas?
Jadi hari ini sesi ketiga UMKM Go Digital kita akan mengundang CEO daripada Think Idea. Nanti beliau akan lebih banyaklah cerita. Jadi tidak perlu saya kenalkan panjang-panjang tentang Mas Raden ya. Siapa Mas Raden dan background beliau dan ceritanya tentang Think Idea yang saat ini sedang di develop oleh Think Idea seperti apa. Jadi nanti mari kita diskusikan bersama-sama dengan Mas Raden Rifki. Yang tidak lupa juga ya, di sini ada namanya Pak Jimmy. Ya, tidak asing lagi. Siang Pak Jimmy. Siang Mas Memo, apa kabar? Wah, selalu kabar baik Pak, luar biasa Pak. Jadi senang banget Pak Jimmy juga sudah join. Pak Jimmy adalah dari CEO daripada Orbit Indonesia. Nanti beliau juga akan membuka acara ini. Jadi sebelum kita melanjutkan, mohon izin Pak Jimmy, mohon izin Mas Raden, dan teman-teman semuanya, sebelum kita bisa memulai webinar kita sepakati dulu nih, ada beberapa aturan selama webinar ini kita langsungkan. Supaya webinar ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada gangguan, dan tidak menimbulkan konsentrasi kita mengikuti nanti paparan materi daripada narasumber kita. Jadi yang pertama nanti para Orbiters, ketika nanti diskusi berlangsung, peserta webinar akan di-mute oleh host. Jadi supaya tidak menimbulkan suara-suara yang mengganggu. Yang kedua nanti selama nanti pemateri menyampaikan materinya, para Orbiters, teman-teman semuanya bisa menyampaikan pertanyaan tetapi dalam bentuk chat dalam Zoom meeting. Jadi chat publik ya, bukan private ya. Jadi publik. Jadi biar semua teman-teman bisa ngelihat. Jadi kalau ada pertanyaan ini, terlintas nih mau saya tanyakan ke Mas Raden, tahan dulu, tapi nanti dalam chat disampaikan dulu. Nah, yang ketiga, setelah nanti masuk sesi diskusi, barulah nanti para Orbiters, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kita persilakan bisa menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber kita. Catatan, bagi Bapak Ibu Orbiters yang paling pertama menuliskan pertanyaannya di chat Zoom, maka itu yang akan duluan kita bahas pertanyaannya. Jadi, ayolah yang paling pertama itu yang akan kita duluan bahas. Jadi nanti tidak ada di sini yang namanya tidak melihat siapa yang duluan dan sebagainya. Patokan kita lah dalam chat. Dan yang terakhir Bapak Ibu, teman-teman Orbiters, peserta dilarang membuat keributan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja ya, supaya acara webinar ini bisa berjalan dengan baik. Baik, demikian rules kita yang akan kita lakukan hari ini. Dan sebelumnya pas di skip layar ternyata di sini ada juga Pak Duta Besar kita. Selamat siang Pak Najib. Waduh, Pak Duta Besar ternyata sudah join. Selamat siang Pak Memo, apa kabar? Sangat sehat selalu Pak, luar biasa Pak. Nah ini nih teman-teman Orbiters, setiap webinar kita, Pak Duta Besar kita selalu hadir. Jadi tidak menutup kemungkinan yang hadir ini adalah yang muda-muda. Ternyata Pak Duta Besar kita masih memiliki semangat untuk terus mengikuti pembelajaran di acara webinar. Jadi teman, tepuk tangan dong. Terima kasih Pak. Besar kita nih, tepuk tangan dong. Ya, jadi teman-teman terus ikuti perkembangan daripada webinar kita karena setiap minggu pasti selalu ada webinar-webinar yang akan kita lakukan. Baik. Kita akan mulai acara kita. Jadi sebelum kita memulai acara kita masuk kepada paparan pemateri, sebelumnya mohon izin Pak Jimmy bisa membuka acara kita, Pak. Silakan Pak Jimmy. Terima kasih Mas Memo. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Semangat pagi. Semangat pagi, Pak. Biasa ini saya lihat dari mana-mana ini teman-teman siap untuk mendengarkan guest speaker kita, Mas Raden Rifki. Selamat siang Mas Raden, apa kabar? Alhamdulillah, ini luar biasa ya. Walaupun umurnya jauh, tapi tampak nggak jauh-jauh juga ya kan Memo kan? Yang semangatnya tidak jauh beda, semangatnya masih semangat muda. Sekali lagi, jiwanya juga muda. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih Mas Raden, ini luar biasa nih, kita banyak yang hadir untuk di sini, termasuk Pak Duta Besar Najib Rifat ini. Beliau senior kita, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia dan juga pernah Dubes RI di Eropa. Ini pengen dengerin semua nih, gimana nih kan judulnya kan luar biasa soalnya, menarik pelanggan lewat social media. Tahu ya semua ya bahwa sekarang ini kan tidak bisa kita melakukan cara-cara business as usual.
terutama karena kita beraktivitas itu beda dengan ya, zaman-zaman kemarin gitu loh. Sekarang ini kan kita beraktivitas antara lain di rumah gitu ya, terutama yang sudah berumur seperti saya gitu ya, Najib Rifat dan beberapa teman di sini. Tapi saya lihat lebih banyak anak-anak mudanya di mereka udah terbiasa lah gitu, udah bisa keluar dari rumah juga. Nah, kita Orbitin seperti bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin ketahui adalah platform untuk bisa mengorbitkan pelaku-pelaku usaha, mulai dari usaha yang kecil, menengah, even mikro, dan juga tentunya perusahaan-perusahaan besar gitu. Kita sudah punya klien-klien yang lumayan bagus gitu ya, termasuk klien dari luar negeri yang masuk gitu. Nah, kita melakukan kegiatan-kegiatan itu mostly offline melalui web kita. Jadi jangan lupa untuk akses www.orbitin.id. Nah, silakan nanti register di situ, masukkan namanya, kemudian usahanya. Kita juga senang kalau misalnya bisa disampaikan juga apa sih sebetulnya masalahnya gitu kan. Karena setiap pelaku usaha tuh menemui, jangan bilang masalah ya Mas Memo ya, lebih tantangan ya, tantangan atau peluang untuk perbaikan lah gitu, supaya kita bisa bantu nanti. Jadi silakan kembali lagi www.orbitin.id, dan di dalam situ selain daripada karena kita adalah platform, kita bermitra dengan banyak banyak platform-platform yang lain atau juga teman-teman yang lain seperti Think Idea yang dipimpin oleh Mas Raden Rifki, ini luar biasa gitu, salah satu partner kita. Nah, hari ini Mas Raden Rifki yang akan cerita gimana sih bisa menarik pelanggan lewat social media kan. Nanti di lain waktu kita tentunya akan dengar juga teman-teman yang lain bicara mengenai bagaimana bisa mengelola karyawan, mengelola uang, mengelola pelanggan, mengelola operations dan seterusnya, sehingga perusahaannya bisa lebih berdaya saing dan bisa mengorbit. Kira-kira gitu ya. Jadi saya rasa itu aja cukup tuh, soalnya kita pengennya justru denger Mas Raden gitu kan, dengan ide-idenya yang luar biasa, yang segar gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya berkenan untuk nanti stay sampai habis, dan juga jangan lupa kita masih banyak acara-acara yang lain. Minggu depan kita hari Rabu jam 1.30 akan ada kerjasama sama partner kita juga, mitra kita, yaitu Aprindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, yang menyelenggarakan Hari Retail Nasional. Nah, kita nanti dengerin ada Menko Perekonomian, ada Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan UMKM, kemudian ada pelaku usaha, itu pada hadir di dalam Hari Retail Nasional yang telah dicanangkan tahun lalu untuk bisa mendengarkan gimana nih UMKM bisa berkiprah di chain nasional, kemudian juga nanti merasakan untuk bisa masuk ke dalam global value chain atau mata rantai dunia. Nah, silakan hadir ya. Nanti Mas Memo mungkin bisa tayangkan juga tuh ininya gitu ya, flyernya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang hadir. Selamat berdiskusi. Kita dengarkan anak muda yang luar biasa, Mas Raden Rifki. Yeay! Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Salah satu yang apresiasi nih, selalu semangat nih dari Pak Jimmy setiap kali webinar kita dibuka dengan tidak ada waktu pagi, siang, malam, selalu adalah semangat pagi. Jadi thank you banget Pak Jimmy. Nah, langsung saja saya kenalin sedikit. Jadi pembicara hari ini kita adalah Mas Raden Rifki Fauzi. Mas Raden adalah CEO daripada PT Jiwa Muda Sejahtera atau Think Idea. Nah, sekilas tentang Think Idea itu adalah merupakan sebuah perusahaan yang mana mengurus tentang pemasaran digital, layanan multimedia, dan sebagainya. Nah, jadi
selama 3 minggu ini series kita adalah tentang mengangkat UMKM Go Digital. Jadi kita berharap bahwa masa pandemi ini kan baru terasa para UMKM kita dari bisnisnya konvensional, belum beraba-raba tentang digital. Nah, mudah-mudahan dengan webinar-webinar ini kita dapatkan sesuatu hal yang baru, terutama buat para pelaku usaha, buat yang menjalankan usahanya, atau teman-teman yang mungkin mau mengembangkan usahanya ke Go Digital. Jadi tidak menunggu waktu lama, Mas Raden, waktunya kita berikan ke Mas Raden 1 jam ke depan untuk sebelum kita nanti Q&A. Jadi silakan Mas Raden, waktu dan tempat dipersilakan Mas. Oke, masih mute. Sorry Mas, mohon maaf, masih mute Mas. Oke, masih di mute. Oke, sorry. Siap. Udah, aman ya? Aman ya Mas ya? Kedengeran suaranya? Jelas Mas, silakan Mas, memulai materinya Mas. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat siang. Perkenalkan, saya Raden. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara strategik bisnis lewat media sosial. Langsung aja kali ya. Silakan Mas, lanjut. Oke, bisa langsung aja. Ya, jadi agenda kita hari ini adalah untuk gimana sih, pertama cara merancangnya itu seperti apa sih, cara membuat konten pilarnya itu seperti apa sih, terus bikin budgetnya itu seperti apa untuk advertisement, terus kemudian apalagi sih kira-kira poin-poin penting yang akan kita bahas nih supaya bisa sesuai dengan target kita. Bisa next? Nah, saya mau bahas dari social media behavior dulu. Nah, jadi ini data yang saya dapat dari tahun 2019 sampai 2020 Januari. Nah, jadi untuk saat ini ada sekitar sampai Januari kemarin ada 160 juta pengguna sosial media aktif di Indonesia. Nah, kebanyakan dari sosial media ini 65% mereka tuh menggunakan dari bisnis-bisnis mereka menggunakan sosial media karena tanpa harus ada offline store itu udah bisa mengangkat bagaimana kredibilitas satu bisnis gitu. Bisa next? Nah, bisa dilihat lagi dari umur pengguna aktif sosial media tuh kira-kira umur dari 13 sampai 65 juga ada, cuma paling tinggi adalah dari umur 18 sampai 25 ke 34. Nah, paling banyak itu adalah wanita yang menggunakan sosial media gitu. Nah, nanti saya akan bahas lagi, bisa next ya, nggak apa-apa. Nah, jadi paling tepat sebenarnya adalah YouTube untuk cara memasarkan lewat sosial media. Kenapa? Karena orang-orang ternyata lebih tertarik melihat video dibandingkan dengan gambar aja. Karena sebenarnya video itu jauh lebih masuklah poinnya dan bisa mudah dimengerti gitu. Dari YouTube itu video, terus kemudian Facebook kalau misalkan kita lihat dari generasi milenial, sebenarnya udah jarang yang pakai Facebook, cuma ternyata di Indonesia sendiri Facebook itu pengguna terbesar. Salah satunya adalah dari komunitas, dari orang-orang yang sudah berumur lah, misalkan let's say kayak umur 34 ke atas itu masih banyak yang menggunakan Facebook. Nah, terus kemudian Instagram pun juga sama, masih tetap banyak. Kemudian di Twitter nih, Twitter itu tetap pengguna terbanyak di Indonesia juga, dan mostly dari Twitter itu sekitar 60% penggunanya adalah wanita. Nah, yang sekarang lagi booming banget nih adalah TikTok. Booming TikToknya tuh semenjak pandemi, jadi orang udah mulai bosan, orang mulai ngarah ke TikTok. Kemarin saya sempat searching juga untuk TikTok sendiri, ternyata di Indonesia kalau nggak salah nih ya, sekitar 3 atau 4 tertinggi dan terbesar usernya di Indonesia nih. Nah, ya setelah itu boleh next lagi deh, nggak apa-apa deh. Nah, ini adalah paling banyak orang menggunakan internet. Dari mana sih? Pertama dari Google. Google adalah mesin pencari terbaik untuk kita bisa mengakses apapun. Jadi menurut saya, kalau misalkan bisa
punya website minimal itu akan jauh lebih baik. Atau kalau tidak gini, karena kalau punya website kita minimal harus ada budget. Nah, kalau misalkan pun tidak ada budget, nggak apa-apa, minimal dari Google itu sendiri kita harus bikin namanya Google Business. Jadi bisa bikin location itu sangat penting. Nah, nanti dari location itu sendiri itu minta beberapa orang terdekat untuk bisa minta mereviewnya, karena review itu penting banget kan. Review itu penting banget. Jadi kalau misalkan gini, let's say kita punya bisnis makanan tapi kita di rumah nih, jadi frozen food lah misalkan, let's say. Nah, dari frozen food itu sendiri, itu kita bisa masukin tuh dari mulai keywords-nya, nanti minta tolong review dari orang-orang terdekat kita, minimal misalkan 20 review lah di Google Business kita, di Google Maps kita juga, nanti review misalkan ada kata-kata, misalkan frozen food, nugget, misalkan jualan nugget nih, nanti bikin tulisannya orang review nugget Jakarta, jadi ada 2 poin tuh, ada nugget, ada Jakarta. Nah, location itu penting banget. Jadi misalkan nugget Jakarta terbaik atau terenak gitu. Wah, ini enak banget nih nuggetnya di Jakarta. Apa misalkan bisa lebih spesifik lagi. Lebih spesifik lagi, bukan hanya Jakarta, artinya bisa lebih spesifik kayak misalkan Jakarta Selatan, atau mungkin bisa lebih spesifik lagi misalkan Kemang kayak gitu. Itu better banget ketika nanti ada orang nge-search mau cari nugget misalkan atau apa, nah itu better. Pasti kalau misalkan review kita banyak, itu bisa biasanya dari Google akan ditaruh di rank bisa di rank 1 lah gitu, ranking 1 gitu. Terus kemudian itu Google. Nah, kemudian tahan belum. Nah, kemudian dari YouTube juga. Jadi menurut saya kalau dari YouTube itu sendiri rajin-rajin bikin konten aja, konten-konten biasa minimal 1 menit misalkan gitu. Jadi ya itu juga sama berhubungan dengan keywords. Jadi keywords itu penting banget sih, kata-kata. Jadi misalkan dari dari kata-kata apapun, let's say ya tadi kita ngomongin soal nugget lah ya, soal nugget yang kita tuh punya nah, jadi kita bisa masukin dalam kita bisa bikin misalkan kontennya dari mulai title-nya misalkan proses bikin nugget terenak di Jakarta Selatan kayak gitu kurang lebih. Ya, terus habis itu next lagi deh. Nah, ini datanya, makanya tadi saya bilang 60% pengguna tuh lebih menyukai video daripada gambar. Karena gambar itu hanya flat, tapi video itu gambar yang bergerak. Jadi orang bisa akan lebih mudah untuk menerima informasi yang akan kita berikan gitu kurang lebih. Next. Nah, ini tadi yang menurut kita jenis-jenis sosial media yang terbaik. Jadi misalkan begini, let's say bisnis kita itu adalah B2C atau B2B. Nah, jadi nggak semuanya, menurut saya tidak semuanya harus semuanya kita aktifkan, tapi lebih baik yang sesuai dengan bisnis kita. Misalkan let's say B2C gitu. Kita butuh yang namanya menargetkan sosial media di mana aja sih gitu. Misalkan Facebook sama Instagram. Nah, itu mereka bisa saling terintegrasi. Jadi kalau ketika kalian nge-post di Instagram, itu bisa nanti kalian konekin ke Facebook. Nanti muncul juga di Facebook gitu. Nah, jangan lupa juga, karena kalau saya perhatiin, ternyata dampaknya Facebook tuh oke juga ya. Jadi kayak misalkan gini, kalian gak cuma harus minta review dari teman-teman kalian atau likes di Google. Nah, bisa juga dari Facebook minta like sebanyak-banyaknya. Nanti itu yang akan muncul pertama di internet atau di Google, itu bisa jadi Facebook dulu daripada Instagram gitu. Nah, terus abis itu kemudian TikTok nih. Nah, yang saya concern banget sebenarnya, yang saya rekomen itu sih TikTok ya. Karena TikTok gini, dibanding Instagram, saya mau kasih beberapa perbandingan antara TikTok dan Instagram. Kalau Instagram itu kita harus engage, artinya harus ada harus ada engagement yang kita harus follow. Nah, kalau kita tidak follow, kita nggak bisa melihat konten orang, konten luar lah gitu. Tapi kalau TikTok sendiri, tanpa kita harus memfollow,
atau ada apa ya, keterikatan, komitmen lah, itu kita bisa masuk, misalkan konten kita tuh bisa masuk ke orang. Kalau Instagram, kalau itu harus ada engagement, jadi kita apa ya, mengkonsumsi apa yang akan kita follow aja gitu. Nah, kalau kita tidak memfollow dan kita mau orang mengkonsumsi konten kita, itu kita harus ads. Nah, jadi saran saya sebenarnya TikTok itu sebenarnya benar-benar impeccable banget nih. Dan sekarang TikTok tuh memainkan apa ya, maksudnya menyesuaikan dengan algoritma apa yang kita like nih, apa yang kita suka nih, gitu. Nah, terus misalkan gini, kita nge-like konten makanan, nah bisa jadi itu nanti konten kalian itu bisa masuk orang lain juga tanpa kita harus ads gitu. Nah, kalau Twitter, kemarin saya paling banyak nge-search, ternyata ada beberapa pengguna Twitter, dia nih apa ya, paling banyak kan wanita nih. Jadi paling banyak sih yang saya cari ya. Jadi misalkan nih, rata-rata ini apa, analisa kita aja, jadi paling banyak sebenarnya pengguna Twitter itu adalah salah satu pengguna yang suka Korea nih gitu. Jadi kayaknya paling banyak tuh pengguna apa yang suka-suka dengan K-pop atau Korea. Jadi paling banyak wanita gitu. Nah, terus kemudian LinkedIn. LinkedIn menurut saya bukan lebih baik adalah B2B. Kenapa? Karena itu bisa masuk kepada relasi yang pengen kita tuju nih. Misalkan kita mau partnership sama siapa. Nah, itu biasanya profile di LinkedIn itu orangnya ya bos-bos, dan kita bisa langsung connect. Artinya kita bisa menyampaikan apa yang kita mau untuk bisa kerjasama gitu. Oke, next. Nah, ini tadi yang tadi saya bilang, kira-kira apa sih? Misalkan gini, kalau saya bisa kasih gambaran, misalkan punya bisnis gym, misalkan kita punya bisnis gym. Nah, bisnis gym kita punya itu lebih kepada konsumen. Nah, kalau kita misalkan kepada konsumen, jadi gini, misalnya kita punya bisnis gym. Nah, di bisnis gym itu paling banyak kalau dilihat sebenarnya orang bukan hanya ingin membentuk badan, tapi artinya ada juga yang kayak dia emang seneng dengan komunitas, misalkan let's say yoga, atau misalkan apa aerobik atau apa gitu misalkan. Nah, ini kalau misalkan bisnis kayak gini, ini menurut saya nih ya, let's say kan gym ya. Nah, ini menurut saya lebih baik apa namanya, masuk ke Instagram, masuk ke Facebook, nah masuk ke LinkedIn juga. Walaupun sebenarnya ini B2C gitu menurut saya. Tapi kenapa saya bilang LinkedIn juga baik untuk bisnis gym? Karena misalkan pengguna gym yang ingin gym, misalkan itu tuh paling banyak orang-orang pulang kerja. Nah, itu tepat sekali untuk kita masuk ke LinkedIn dan kita ads, dan kita bisa atur di LinkedIn karena kebanyakan orang kerja. Jadi kita bisa masuk ke sana di jam-jam orang pulang kerja. Jadi kita bisa lihat sebenarnya sih dari analisa, paling banyak tuh kalau nge-gym orang-orang apa sih, umurnya umur berapa sih, terus kemudian paling banyak tuh untuk ikut gym tuh di jam-jam berapa sih. Nah, itu sangat tepat untuk bisa masuk ke apa namanya, LinkedIn gitu. Kurang lebih kita harus menargetkan bisnis kita tuh sebenarnya B2B atau B2C awalnya. Terus kemudian baru kita bisa sesuaikan dengan platform yang sekiranya ini tepat untuk sasaran kita gitu. Next. Nah, gimana cara merancang konten pilar yang baik? Next. Nah, pertama kita harus apa namanya, lihat dulu kira-kira dari bisnis kita apa sih unique selling point dari produk kita nih yang akan dijual. Misalkan kalau kita bilang ini makanan, apakah makanan kita ini misalkan let's say kayak porsinya banyak nih, jadi orang makan di sana di tempat kita nih emang benar-benar emang yang pengen cari yang kenyang gitu. Atau misalkan apa ya, misalkan gini, selain dari unique selling produk yang tadi itu apa namanya, porsi kenyang. Nah, itu bisa juga misalkan kayak harganya murah banget nih gitu, tapi kualitasnya bintang 5 misalnya kayak gitu. Nah, habis itu kemudian jangan lupa juga review.
dari customer. Nanti saya bisa bagi lagi kira-kira kontennya apa aja nih selain dari review sama unique selling produk nih. Boleh next. Nah, kita bisa lihat sebenarnya dari konten kita, dari insight gitu, dari insight orang, oh ternyata yang kita post konten kita itu adalah kebanyakan umur dari 18 sampai 24 misalkan. Oke, berarti kalau gitu yang akan, apakah ini udah sesuai nih? Gitu. Kita review lagi, apakah ini udah sesuai dengan apa yang jadi bisnis kita nih? Misalkan bisnis kita kalau misalkan emang dijual dari umur 18 paling banyak umurnya sampai 24, itu berarti tepat. Nah, terus kemudian jangan lupa juga masukin, kita lihat juga nih postnya nih jam berapa nih paling rame nih, prime time-nya jam berapa. Terus kemudian daerahnya di mana? Daerah penting banget. Karena menurut saya daerah itu apakah kita punya offline store. Nah, kalau misalkan gini, kalau misalkan kita punya offline store, itu penting untuk kita masukin atau kita fokuskan ke daerah-daerah tertentu. Misalkan di daerah Jakarta ya kita karena offline store di Jakarta, jadi kita harusnya fokusnya lebih banyak di daerah apa ya, mikro aja gitu. Nggak harus seluruh Indonesia gitu. Oke, next. Nah, buat konten visual yang menarik, kita buat video, let's say misalkan 1 menit itu minimum menurut saya 30 detik. Itu penting video karena orang akan apa ya? Gimana caranya bikin orang tertarik dengan video di 7 detik pertama nih. Misalkan kita mau bikin apa? Kita mau bikin video yang baik. Kita bikin 7 detik pertama nih yang benar-benar menarik dan penasaran nih. Minimal 30 detik kita bikin video-video gitu. Bisa bikin video-video menarik dan konten-konten lucu atau konten-konten yang edukasi atau konten-konten yang lain sebagainya gitu. Nah, kemudian di Instagram juga ada Instastory dan video singkat. Itu penting juga untuk kita ngasih teaser sebagian supaya bisa mengarahkan orang-orang ke video kita. Nah, jadi bisa ini sebenarnya apa sih gitu. Nah, terus kemudian jangan lupa juga tambahkan caption ketika di satu konten, itu sangat penting dan gini, dan ditambahkan apa namanya hashtag. Itu hashtag itu penting karena bisa mencari apa yang audiens kira-kira tuh mau gitu, walaupun sebenarnya bukan dari following kita atau followers kita nih gitu. Next. Nah, gimana cara memaksimalkan budget yang minim dalam memasang ads? Nah, setelah dicari-cari, ya, boleh next nggak apa-apa. Setelah dicari-cari, jadi kalau misalkan kita mau bikin ads, kita harus tes dulu nih. Misalkan kita let's say bikin budget, berapa sih kira-kira nih budget kita nih dalam 1 bulan nih misalkan. Nah, budget promosi kita misalkan sekian. Nah, kita harus bikin AB testing namanya. Jadi kita bikin beberapa konten yang bakal kita ads nih. Jadi jangan cuma satu nih. Jadi jangan cuma satu, kita harus bikin AB testing. Jadi dari A, B, C, D, misalkan let's say 4. Nah, dari 4 itu kita boost, kita ads. Nggak apa-apa. Lanjut, Mas. Kita ads. Nah, terus setelah kita ads, nanti kita lihat nih dari hasil ads itu sendiri, reviewnya seperti apa. Mana yang paling baik dari 4 ads ini sendiri. Dan saya misalkan kita 4 ads. Nah, terus kemudian ada 2 yang bagus. Kita banding lagi nih. Kita ads lagi sampai benar-benar yang terbaik nih yang mana nih dari ads ini, yang paling ramai trafficnya yang mana, yang paling banyak save yang mana, yang paling banyak komen yang mana, yang paling banyak like yang mana. Nah, itu yang akan kita boost di akhirnya nih. Itu AB testing itu penting gitu. Jadi jangan, kalau misalkan nanti teman-teman mau nge-ads, nah jangan kayak satu ads, tapi lebih baik kita bikin AB testing. Jadi misalkan kita mau nge-ads, yaitu kita gabungin semuanya nih, ads dalam waktu 6 hari misalkan, dalam 6 hari terakhir itu mana nih yang paling baik. Nah, itu sebaiknya seperti itu, kita harus bikin testing. Jadi jangan cuma satu, takutnya dari satu itu nggak semua orang suka gitu. Jadi kita harus bikin 4 misalkan atau 5 gitu. Nah, kemudian ada contoh konten pilar. Kita bisa bikin 4 sebenarnya. Ada kita branding konten. Nah, dari branding konten ini sendiri, misalkan lebih ke brand activation. Terus kemudian ada product knowledge juga. Ada QL activity, jadi ada content education. Nah, jadi bisa dibikin
4 pilar. Sebenarnya ada banyak sih, menurut saya ada banyak sih, gak cuma hanya ini ya. Saya bisa jelasin misalkan gini, kalau misalkan kita mau bikin konten dalam 1 bulan nih, kita tentuin dulu nih temanya nih apa nih. Nah setelah ditentuin temanya apa, kita bisa bagi nih. Kayak misalkan ada satu kita bikin produk knowledge tentang kita tuh apa. Terus abis itu promosi kita tuh apa? Ini konten pilar nih. Dari product knowledge, promosi, terus kemudian educational content, customer review. Nah itu penting nih dari 4 ini konten pilar ini. Nah nanti dibagi lagi. Jadi nanti dalam 1 bulan kira-kira paling banyak tuh kita mau fokusnya kemana nih? Apakah kita mau fokus ke produk kita nih, atau kita mau fokus ke promotion kita nih, atau kita mau fokus ke customer review nih gitu. Nah itu kita harus kasih persentase dari konten pilar itu sendiri. Jadi misalkan let's say kalau kita mau bikin konten pilar yang baik, misalkan oke, karena kita makanan berarti kita harus bikin apa namanya? Kita harus banyakin customer review nih. Jadi review-review dari customer itu gimana sih? Nah kita sisanya oke, makanan yang menarik tentang kita nih, kita higienis loh gitu. Terus atau kalau enggak ya produk knowledge kita misalkan bahan-bahan kita nih kayak gini-gini loh. Kenapa kita pakai bahan ini? Karena bla 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 bla. Nah itu yang disebut dengan konten edukasi gitu. Bisa next. Ini salah satu contoh apa ya namanya kalender dalam 1 bulan teman-teman. Jadi teman-teman dalam 1 bulan harus punya yang namanya apa ya tanggal dalam 1 bulan itu. Kira-kira kita tuh mau ngapain aja sih hari ini dalam 1 minggu tuh gimana sih, dalam 2 minggu gimana, bla 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 bla. Nanti dari sini bisa kita review, bisa kita lihat ke belakang gimana sih hasilnya ini paling banyak nih. Apakah orang tuh lebih suka dengan review atau apakah orang tuh lebih suka dengan konten edukasi kita atau testimoni kita. Nah itu minimal kita harus punya konten kalender kayak gini. Next mas. Oke. Nah ini yang tadi saya bilang contoh konten visualnya itu kayak apa. Misalkan kalau kafe kita harus bikin yang namanya ambience itu kayak apa sih, kafe kita tuh kayak gimana sih misalkan. Kafe kita tuh ambience-nya kayak gimana sih, bisa dibikin kayak oh ternyata kafe di A bisa belajar, oh kafe di A bisa ada tempat meetingnya, oh kafe di A tuh ada tempat instagramable spotnya gitu kurang lebih. Nah terus ada produk showcase, ini kayak lebih foto-foto produk makanannya misalkan. Educational content itu kita bisa bikin kayak ternyata di selain misalkan kafe ya, ternyata selain kita minum kopi, kalau kita minum kopi misalkan itu bisa bikin kita bla 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 gitu. Nah, terus kemudian ada testimonial review dari orang kira-kira gimana sih ini yang baik dari kafe kita nih, dari review orang nih gitu. Misalkan kalau saya lihat sih zamannya sekarang ada foto muka orang, terus kemudian ada apa ya sok dari kayak caption atau Twitter gitu potongan di sebelahnya. Jadi ada foto muka sebelahnya ada Twitter. Nah itu kayak jatuhnya kayak lebih review kayak gitu kurang lebih. Sekarang tuh zamannya kayak gitu kurang lebih. Next. Nah habis itu apa lagi sih kira-kira konten-kontennya yang kayak gimana, yang poin-poinnya tuh gitu. Kontennya minimal harus yang original, harus original. Jangan kita nyontek punya orang. Kalau bisa tuh original. Jadi apa ya? Kalau kita nyontek nanti malah bisa dapat bad review dari customer. Misalkan ini kan udah dipakai dari kontennya sebelah gitu misalkan. Nah lebih baik kalian harus bikin konten-konten tuh yang original. Seperti apa sih kalian bisa bikin konten original tuh lebih kayak apa ya? Kalian bisa ngelihat dari sekitar atau lingkungan, kira-kira nih yang relatable nih apa sih gitu kurang lebih. Terus abis itu mana sih yang kayak platform yang unik, konsumennya ini seperti apa nih gitu. Habis itu ya harus banyakin interaktif dan aktif. Kalau misalkan ada apa namanya user yang nanya misalkan di mana, itu kita harus balas kurang lebih gitu. Atau kita bisa bikin gimana caranya orang mereferral ke WhatsApp misalkan, WhatsApp bisnis gitu. Jadi kita kasih kisi-kisi misalkan ada yang nanya sesuatu, kita bisa balas komen misalkan cek DM atau kayak boleh dikontak dengan nomor ini. Jadi sehingga
ada orang yang ngelihat lagi, itu bisa apa ya? Oh ya udah kita kontak aja gitu daripada kita harus masukin semua informasi di sana gitu. Next. Oke, cukup sekian, terima kasih. Kira-kira segitu aja presentasinya. Ada yang mau ditanya atau saya lempar lagi ke Mas Nemo? Ya, jadi simpel banget Mas Raden ya. Artinya memang praktis banget ya. Artinya praktis dari Mas Raden yang memang selama ini sudah dijalankan oleh Mas Raden bersama dengan tim media, dan mungkin beberapa orang sebagian juga ada yang menjalankan dan ada juga yang belum. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan nih Mas, dan di chat ini cukup rame, ada yang mengatakan video rekaman boleh nggak? Nah, video yang bisa minta rekaman, nanti kita ada adminnya di website kita. Di website kita itu ada kontak WhatsApp, atau tolong nanti teman-teman Orbiters register dulu, dan nanti di situ ada kontak WhatsApp. Tolong di WA kontak kita, di situ ada adminnya. Nanti video daripada rekaman ini akan kita share. Tenang saja Bapak Ibu, teman-teman semuanya, tenang saja. Tapi kontak kita didapatkan dalam web. Jadi kita register dulu, dan nanti di situ ada kontaknya. Nanti kita akan kirim link daripada rekaman ini. Jadi tenang saja. Plus dengan materinya, Mas Raden sudah beri materi, no problem, itu sudah disediakan. Jadi jangan ragu para teman-teman Orbiter semuanya. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan pada penanya nih Mas, banyak banget. Nah, saya tiba-tiba terngiang juga nih Mas. Minggu lalu dari saya pribadi kayaknya masih belum puas juga nih mendapatkan jawabannya. Ada beberapa, nah ada juga yang japris kayak sekarang, mintakan Mas tolong sampaikan pertanyaan ini gimana sih. Nah, ini kan banyak dunia usaha yang besar sih, yang besar-besar Mas, yang sumber daya materi, merekrut sumber daya yang profesional, ahli dalam media sosial dan sebagainya, itu gampang. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang memiliki usaha misalnya UMKM, yang mungkin selama ini sebelum pandemik mereka belum go digital, belum memanfaatkan media sosial. Nah, setelah terjadi pandemik, tiba-tiba mereka bingung bagaimana cara menjualnya. Sebelum ini belum pernah di-develop konten mereka. Nah, ketika mereka diarahkan ke digital, dalam benaknya, wah butuh biaya, butuh orang, dan sebagainya. Nah, pertanyaan pertama nih Mas, bagaimana merubah mindset ini dulu Mas, supaya kita menghadirkan orang tapi benefitnya ada, atau memang kita tidak go digital, tidak manfaat digital, tidak merekrut orang, tapi ternyata dunia tidak bisa seperti sekarang, karena sudah harus diarahkan ke digital marketing. Nah, menanggapi ini seperti apa nih Mas? Silakan Mas. Gimana, boleh diulang pertanyaannya Mas? Jadi gini Mas, bagaimana merubah mindset daripada teman-teman UMKM bahwa sudah saatnya sekarang harus memanfaatkan digital marketing. Walaupun ada invest sumber daya, ada invest penambahan penambahan karyawan yang mengelola media sosial dan sebagainya. Nah, karena beberapa UMKM mindsetnya sekarang, wah kayaknya memanfaatkan media sosial tidak berdampak juga tuh terhadap bisnis saya. Nah, bagaimana tanggapan merubah mindset ini Mas? Silakan Mas. Oke, kalau menurut saya misalkan untuk merubah dari mindset orang-orang itu sendiri, sebenarnya semua orang sudah berubah mindsetnya, karena dengan kita menggunakan WhatsApp aja yang untuk kita bisa komunikasi itu udah salah satu perubahan dari konsumen sebenarnya, dan bahkan juga kan banyak lagi kan yang yang kita suka dapat broadcast atau dapat apa nih dari itu kan, tapi paling banyak sih misalkan kayak informasi-informasi di WhatsApp ya kan. Menurut saya itu udah cukup merubah mindset dari orang-orang. Nah, kalau misalkan dan gini, jadi saya kalau di WhatsApp suka dapat banyak broadcast atau video-video yang dikirim nih di dalam grup nih. Nah, di dalam grup ini ternyata videonya itu video dari TikTok yang menarik gitu. Artinya TikTok tuh enak ya, menurut saya itu cukup menarik karena video bisa di-save dibandingkan yang lain gitu kan. Kalau Instagram kita harus copy link, baru kita masuk ke Google, kita bisa download. Sedangkan di TikTok kita bisa pencet, bisa download, kita bisa kirim, atau kita bisa langsung share kayak gitu. Nah, menurut saya itu di awal langkahnya, kalau misalkan gini, kalau menurut saya dari mulai orang berubahnya itu sudah berubah, tapi lebih baik coba kita bikin aja terus konten-konten.
pertama misalkan lewat TikTok gitu kan. TikTok itu penting banget menurut saya, ya udah itu jadi lebih orang bisa langsung share gitu. Oke, jadi thank you banget Mas Raden ya. Jadi sekarang kita bahas nih beberapa pertanyaan-pertanyaan dari para orbiters. Biasanya Mas Raden kita teman-teman ini selalu kita sebut dengan orbiters ya. Jadi orbiters. Jadi teman-teman orbiters yang juga mau menanyakan pertanyaan kepada Pak Jimmy dari skala besar berhubungan dengan orbiting tentang dan sebagainya, silakan juga chat di dalam Zoom-nya supaya bisa kita lihat urutkan siapa penanya dan siapa yang akan duluan kita bahas ya. Jadi kalau saya buka dari segi pertanyaannya, maka penanya pertama itu datang dari, mohon maaf kalau salah, dari atas nama akun Zoom IP M Syuhada ya. Pak Syuhada masih di tempat, Pak? Ya, masih. Wah, Pak Syuhada masih. Jadi silakan Pak menyampaikan pertanyaannya langsung, Pak. Pertanyaannya apa, Pak? Ya, sebentar. Mohon maaf ini saya jadi baru diajak bergabung. Ya, jadi gini, Mas siapa tadi? Gilang ya? Mas Raden. Mas Raden, kita kan saya dari perusahaan. Kan kita udah membuat sampai dengan APK ya untuk mitra binaan ini gitu loh. APK-nya udah kita buat. Namun pada saat mereka kita alihkan ke Go Digital itu tetap saja tadi seperti yang Mas sampaikan belum ada keinginan, merasa susah gitu loh. Caranya gimana ya kita biar membuat mereka yakin bahwa kalau sekarang kan udah harus ya mengembangkan pemasarannya sampai ini. Perusahaan sudah membuat kan sampai APK-nya itu kita buatkan, udah biar lebih mudah lah. Tapi sekali lagi balik lagi mereka kan sebenarnya kan orang-orang yang belum siap untuk ke era digital 4.0. Gimana Mas Raden caranya kita untuk kepada mitra? Ya. Terima kasih. Memang sebenarnya untuk ini saya mau nanya dulu sebelumnya, ini kira-kira di daerah mana atau mungkin di umur berapa gitu? Oh ya, sebenarnya kan saya ini dari perusahaan, jadi ada sekitar 22 unit bisnis kita di seluruh Indonesia, dari Sumatera sampai dengan Papua. Kan kita ada produk-produk mitraan CSR-nya gitu loh. Nah, kita udah kita buat platformnya lah, udah kita buat APK-nya. Ya awal-awalnya kan memang kitanya nih kan yang nge-posting terus Tapi kan untuk selanjutnya kan kita juga perlu updating dari mereka tentang harga, tentang ininya gitu. Ya kesulitannya tadi itu, jadi memang nggak begitu mudah ya. Walaupun kita udah siapkan sendiri pun mereka masih belum bisa memanfaatkannya dengan baik gitu loh. Caranya gimana ya biar kita lebih ini lagi. Makasih. Oke, ya sebenarnya gini Pak, kalau misalkan emang nggak semuanya, artinya dari dari Indonesia sendiri totalnya itu tidak semuanya. Maka tadi saya kasih lihat dulu kan demografiknya pengguna sosial media di di Indonesia itu berapa sih, sekitar berapa. Nah memang kalau bisa dilihat tidak semuanya itu tuh orang sudah terjamah gitu dengan adanya sosial media. Jadi kalau misalnya dilihat nih dari total populasi Indonesia dan dari tadi demografiknya itu analisnya, itu memang sebagian tuh bahkan kurang lebih masih ada sekitar berapa puluh persen yang belum menggunakan. Caranya kalau kalau menurut saya caranya untuk bisa merubah mindsetnya ini lebih ke apa nih Pak, maksudnya merubah mindset customer-nya kah atau lebih mengubah mindset dari orang search kita sendiri nih sebelumnya? Justru sih ke pelaku usahanya ya, karena kan kalau misalnya bayarnya kan udah banyak kan, sekarang kita udah bisa beli produk itu nggak mesti ke daerah kan, itu kan sebenarnya kan udah mudah ya, udah kita pasarkan. Cuman sekarang nih yang punya produknya ini masih nggak mau update gitu loh Mas, nggak mau ini kan, jadi sia-sia juga kan. APK sudah kita buat kan ya kan, pelatihan sudah kita berikan gitu loh, tapi dia ya masih konvensional gitu. Nah, makanya caranya gimana nih selain pelatihan terus menerus kepada mereka gitu loh Mas. Oke. Sebenarnya caranya gini,
kita bisa coba analisa dulu dari misalkan pelanggannya nih kira-kira kebanyakan apa. Terus kemudian kita bisa tanya dulu pelanggannya nih umur berapa, terus bisnisnya tuh apa, terus kemudian paling banyak tuh laki-laki atau perempuan gitu. Nah dari situ kita bisa coba kasih tahu dulu, kita coba bisa rangkum dulu dari customer mereka nih, customer mereka kita rangkum dulu apa sih gitu. Itu dari demografik ataupun geografiknya kita bisa rangkum, baru nanti coba dari situ kita apa ya, coba kita bantu. Sorry, Mas Raden unmute. Oke. Lanjut Mas. Ya. Oke. Ya, maksudnya kita bisa ajarkan dari misalkan kayak apa, misalkan kita bisa bikin video singkat aja, pakai HP biasa juga nggak apa-apa, yang penting video gitu misalkan. Let's say misalkan gimana sih cara penggunaan produk kita, atau gimana cara memakai produk kita, atau gimana caranya, atau manfaatnya, kita bisa bikin itu video itu dulu, singkat tanpa harus di sosial media. Dari video itu kita bisa share dulu aja, minimal kalau mereka belum mengerti sosial media itu seperti apa penggunaannya. Minimal mereka kalau punya WhatsApp, ya kita bisa bikin video promosi produk kita sendiri, video itu bisa kita share ke broadcast atau ke ya grup WhatsApp gitu. Baik. Ini pertanyaan tadi menyambung nih Pak Paswada ya dari saya, karena memang banyak di dunia usaha dan juga diorbitin sendiri ya, banyak para partner kita, para user kita sangat mengeluhkan ini nih, bagaimana merubah mindset, bagaimana kita mengarahkan mereka ke arah go digital ini, karena inilah yang menjadi pantangan kita sekarang. Nah, selaku pelaku bisnis yang digital sekarang, ada juga Pak Jimmy nih. Ada tambahan Pak? Kalau ada Pak, mungkin bila ada sharing dari Pak Jimmy, tambahan? Terima kasih Mas Emo. Waduh, ini Mas Yuda ini luar biasa nih pertanyaannya. Memang mindset itu paling luar biasa ya, susahnya untuk dirubah. Saya saya 3 tahun jadi penasehat Menteri Desa di Kementerian Desa. Itu saya keliling kan seluruh Indonesia, seperti yang tadi Mas Raden sampaikan. Tidak semua orang sama gitu ya. Kalau kita bicara mengenai digitalization di kota-kota, wah itu sih orang akan bunyi gitu, denger gitu ya. Tapi kalau dibilang digitalization terus kita ke desa-desa di remote of Indonesia, belum tentu mereka menyadari apa sih pentingnya gitu. Memang perlu pembelajaran yang luar biasa, Mas Yuda. Ini mengedukasi orang itu butuh effort. Yang pertama kalau dari pengalaman kita ada manfaatnya gitu kan. Bagi-bagi duit tuh CSR gitu kan, ada PKBL. Nah, kalau bagi duit seperti itu biasa gitu, mereka tahu langsung gitu, seneng gitu ya, langsung apply. Tapi kalau misalnya bicara mengenai sesuatu yang masih di awang-awang, sulit gitu untuk dipahami. Jadi pertama betul-betul sosialisasi manfaatnya itu seperti apa, dan itu nggak bisa enggak, harus ada contoh gitu. Yang luar biasa ini, kita juga baru 2 bulan lalu lah ya kira-kira ada webinar sama Asian Development Bank sama Menteri UMKM. Pak Teten bilang, kita pengen banget nih mendigitize UMKM baru dapat 8 juta, dan biasanya yang namanya digitalization itu adalah di front end-nya, di depannya. Jadi marketingnya, artinya kalau orang sekarang ya disuruh di Bukalapak, Tokopedia, terus kemudian restoran di Gojek, di Grab, itu mereka udah tahu tuh manfaatnya. Tapi itu pun dulu juga susah gitu. Ya Bukalapak itu Zaki itu betul-betul nuntun gitu. Nah, sekarang kalau misalnya memang mereka mau diajak, selain daripada tadi untuk kita bisa kasih insentifnya apa, kemudian juga kita juga kasih contoh, yang ketiga adalah betul-betul kita ajarin mereka gitu. Kita bawa mereka, kita betul-betul tuntun mereka, karena UMKM tuh
orang-orang yang running UMKM itu rata-rata orang-orang yang pendidikannya juga terbatas ya dan pengalamannya juga terbatas ya. Bukan nggak semua, tapi kalau kita bicara dari 64 juta UMKM, saya pikir lebih dari setengah itu mereka melakukan bisnisnya dengan cara yang tradisional. Nah, ini juga tantangan untuk Orbitin karena Orbitin itu dibangun. Saya kebetulan waktu masih muda lah seumur Mas Raden itu kan mulai bangun usaha saya tuh dari nol gitu ya. Wah, ngerasain banget susahnya gimana gitu. Sampai sekarang udah 17-18 tahun kita punya karyawan ribuan, baru ngelihat ke belakang, waduh, berdarah-darah gitu ya, nangis-nangis gitu. Nah, sekarang pengen gimana nih caranya supaya teman-teman UMKM ini bisa lebih mudah gitu dengan digitalisasi. Jadi tadi yang pertama itu manfaatnya dulu nih, disosialisasin apa sih manfaatnya gitu. Kalau uang sih orang udah tahu manfaatnya, bisa langsung beli gitu. Tapi kalau dibilang kita mau digitize mereka gitu ya. Dan digitize ini sekarang berlaku untuk front end sampai ke back end. Artinya dari mulai marketing, jualan sampai juga mengelola orang, mengelola operations, mengelola HR, mengelola uang dan seterusnya itu juga perlu di-digitize. Kenapa? Karena semuanya sekarang tersedia lewat platform cloud. Nah, yang kedua kemudian setelah diedukasi manfaat tadi, diedukasi betul-betul gitu ya, dikasih dengan contoh, inspirasi siapa nih yang pernah yang berhasil gitu. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah untuk kita tuntun betul-betul gimana caranya. Saya rasa specialty-nya Mas Yuda lah untuk bisa nuntun gitu kan. Mereka betul-betul tuh Mas Yuda gimana caranya ngisi formnya, gimana nanti fotonya, gimana masukin ke dalam itu betul-betul detail teknis dan butuh waktu yang luar biasa gitu untuk bisa ngajarin mereka. Itu ya, Memo ya. Oke Pak, sangat melengkapi, sangat menambahkan sharing daripada pertanyaan daripada Pak Syuhada. Jadi terima kasih banget Pak Syuhada sudah menanyakan dan kembali lagi kepada Mas Raden ini. Mas Raden ini ternyata banyak pertanyaan tertuju ke Mas Raden. Nah pertanyaan kedua nih Mas, ada dari maaf kalau salah atas nama account Penidia. Mohon izin bisa di-unmute suaranya. Halo Bu Penidia. Ya, halo Mas. Halo Bu, halo. Silakan Bu, pertanyaannya apa Bu ke Mas? Ya, terima kasih Mas. Ini maaf karena saya sedang WFH, jadi mungkin latar belakang suara banyak anak-anak main, makanya saya mute. Jadi Mas, saya sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mendapat kesempatan bergabung di webinar ini. Maaf saya juga offline video saya karena saya posisi sedang di rumah ya. Baik, ini kebetulan hal yang pertama buat saya, ini new knowledge buat saya, terutama tentang konten digital marketing. Ini benar-benar hal baru buat saya. Jadi saya merasa sangat excited mengikuti webinar ini. Kebetulan Mas, saya kan bekerja di lembaga pemerintah yang menghasilkan produk-produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi produk-produk itu bisa berupa teknologi tepat guna, atau berupa aplikasi-aplikasi yang berbasis Android. Ya, seperti mungkin dengan sudah yang dibicarakan sebelumnya oleh Bapak penanya sebelumnya, Mas, sebenarnya sudah banyak terjawab. Cuman saya ingin sekedar statement dari narasumber dan dari CEO sendiri itu bagaimana sih biar produk-produk itu tuh bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Ini kan kebetulan segmennya juga karena ini pemerintah, otomatis kan segmennya lebih ke arah masyarakat yang terkecil ya, mungkin di desa-desa terpencil atau terpinggirkan ini. Ternyata memang tidak mudah itu, biarpun kita sudah introduce bertahun-tahun, ternyata masyarakatnya itu memang agak sangat susah. Saya merasakan sendiri karena saya bergerak di situ dan ini membutuhkan effort yang luar biasa. Cuman mungkin dengan strategi digital marketing, mungkin bagaimana mempercepat pemanfaatan produk-produk tersebut ke masyarakat. Itu yang saya ingin dapat hari ini, itu bagaimana kira-kira kiatnya. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Silakan langsung Mas Raden. Ya, benar tadi kalau kata Pak Jimmy, kita edukasi dari Mohon maaf, kayaknya ada trouble dari Mas Raden, terputus. Tes Mas Raden. Sorry. Halo ya, sorry. Udah aman? Mas, lanjut. Ya, maksud saya tadi saya setuju dengan kata Pak Jimmy kalau misalkan kita harus bikin
manfaatnya tuh seperti apa sih gitu. Terus kemudian sebelum kita bikin manfaatnya, bagaimana sih cara penggunaannya sih gitu, pelan-pelan, step by step tuh seperti apa gitu. Nah, kita harus fokus terhadap manfaat, terutama ya manfaat. Terus setelah manfaat diterima, terus kemudian baru gini, kalau saya selalu bikin ada yang namanya customer journey. Jadi kalau saya pikir dari mulai orang melihat, dari mulai kita membuat suatu konten atau kita membuat suatu produk, nah kita bisa bikin customer journey itu aware dulu terhadap produk kita sendiri itu seperti apa sih, bagaimana nih produk kita gitu kan, manfaatnya seperti apa sih gitu. Terus kemudian setelah itu baru orang bisa purchasing atau orang minimal consider dulu, oh iya ternyata saya butuh ya barang ini gitu. Jadi kita buat beberapa step-stepnya, kontennya itu seperti apa gitu. Nah setelah itu baru manfaatnya tuh yang kita dapatkan tuh apa ketika orang sudah membeli produk kita. Nah dari situ baru yang poin penting customer mereview atau yang disebut itu udah advokasi jatuhnya. Jadi customer bilang kalau oh iya ini manfaatnya kemarin kayak gini-gini, terus problem saya tuh sebelumnya kayak gini-gini. Jadi orang lebih mengerti atau orang mungkin ada yang relate dengan problemnya dia. Jadi oke, saya harus membeli produk ini karena ya itu gitu. Jadi nggak hanya manfaat aja, tapi bisa kita seperti apa nih gitu, cara pemakaiannya, terus kemudian problemnya kayak apa gitu, terus kemudian ya customer review-nya bagaimana gitu setelah memakai produknya kita gitu. Mungkin itu. Baik. Oke, jadi sama lagi bahwa memang intinya adalah kepada yang tadi masih nyambung ya, sebagian beberapa tadi mungkin sudah dijawab di penanya sebelumnya. Jadi terima kasih Bu Penny tadi sudah menanyakan. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari account daripada Pak Joseph Siregar. Halo Pak Joseph. Halo. Selamat siang Pak. Siang Pak. Wah, Pak Joseph sudah stay di tempat. Silakan Pak, pertanyaannya Pak, mohon izin memang sudah di chat, tapi silakan saja biar ada engagement-nya bisa berbicara dengan para narasumber kita. Silakan Pak. Ya, sebelumnya untuk Mas Raden ya, tadi saya nanya mengenai algoritma yang dimaksudkan itu tadi apa? Karena begini Pak, kan kita berdiri, bisnis kita itu kan penjualan mobil Honda ya Pak ya, khususnya kita di Depok. Ya. Nah, ini kan kita sudah memanfaatkan sosial media, sebelumnya bergeser dari website ke IG contohnya. Nah, namun tadi Mas Raden itu nyampein hal yang menarik, contohnya menggunakan konten-konten video seperti YouTube, lalu geser lagi ke TikTok. Nah, itu ada contoh nggak sih Pak, gimana caranya memaksimalkan atau menghubungkan dari platform A ke B? Contohnya kita udah main website di produk tertentu, lalu masuk ke IG, mungkin itu yang langkah selanjutnya yang masih sudah dikerjakan. Tapi kan sekarang yang lagi besar itu YouTube dan TikTok. Nah, TikTok sama sekali kita sangat awam. Nah, bagaimana menghubungkan algoritma yang Mas Raden maksud tadi? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah mungkin orang yang mengikuti kita di IG itu bisa connect lagi ke kita YouTube? Karena kan kekhawatiran kita ketika pindah platform, mungkin kita harus mengulangi lagi untuk mendapatkan follower atau teman atau apapun yang ada di media tersebut gitu sih. Dan kira-kira ada faktor apa untuk keberhasilannya itu? Itu aja sih Mas Raden pertanyaan saya. Ya, oke. Gini, kalau kita fokus terhadap website, menurut saya itu kurang tepat karena website itu adalah customer journey di step kedua atau ketiga, mungkin di step kedua. Jadi kita misalkan gini, kita bikin video yang menarik dan lucu, misalkan kita bikin video durasi menarik lah, atau lucu lah, kita bikin video lucu gitu kan. Nanti ketika orang nonton, itu saya sebenarnya gini, kalau kita sudah punya website itu bagus. Jadi poinnya adalah di website, karena website itu kita punya semua informasi yang ada orang tidak perlu nanya lagi di website gitu kan. Nah jadi ketika kita buat konten di TikTok atau di YouTube, jadi kita arahkan supaya orang ada pantulan. Jadi sebenarnya dari pantulan ini orang tuh misalnya gini, misalkan di TikTok atau di Instagram kita bisa masukin link dari website kita sendiri. Jadi tujuannya
orang males karena di Instagram banyak banget nih gambar-gambar, ya lebih baik ketika itu nanti masuk di explore konten yang menarik atau konten yang lucu, nah itu nanti akan kita hubungkan atau tujuan utamanya adalah di website itu sendiri gitu. Jadi maksudnya tidak perlu fokus terhadap produk, tapi kita bisa jadi kalau misalkan fokus produk itu menurut saya itu hard selling banget sih. Lebih baik kita coba bikin konten-konten yang menarik, minimal konten-konten lucu atau konten-konten yang sekarang gini kalau saya pernah lihat ya, bikin kontennya gini. Misalnya gini, jangan beli produk ini. Kemarin saya gini, dapatnya harganya murah. Kan enak ya gitu. Nah, itu maksudnya ternyata dari misalkan kayak kita sosok marah, misal bikin kontennya gitu kan. Sosok marah, tapi ternyata ujung-ujungnya ternyata malah promosi. Nah, itu kayak akhirnya apaan sih ini gitu. Dia bikin menarik lagi pelanggan yang lain sampai akhirnya mereka tuh tujuan utamanya memantul ke website gitu. Oke, berarti pantulan ya Pak? Iya, ya. Nanti dari website itu sendiri sebaiknya menurut saya itu harus dimasukkan ke Google Analytics. Jadi kita bisa melihat lagi dari Google Analytics kira-kira nih paling banyak nih yang masuk ke website kita itu dari platform mana nih pantulannya nih? Apakah dari Instagram, ataukah dari YouTube, atau dari mana gitu, atau dari Google sendiri gitu. Baik. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan gitu. Oh, ternyata kita fokusnya ke sini karena ternyata banyak nih yang dari sini nih yang kita produksi kontennya di salah satu platform ini gitu. Oke, baik Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Oke, semuanya pertanyaan yang pertama dan kedua Mas Joseph sudah dijawab? Sudah terjawab? Sudah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Karena yang saya fokusin hanya bahasa TikTok saja tuh kayaknya. Kayaknya saya juga agak ngeri lihat traffic daripada TikTok sekarang ya, luar biasa banget. Dan dari webinar kita dari minggu-minggu yang lalu membahas tentang UMKM Go Digital, yang disarankan ya salah satunya aplikasi itu sekarang, bagaimana memanfaatkan TikTok bisa kita promosikan produk kita, tapi dalam tanda kutip yang bagus ya, karena ada juga TikTok agak miring. Nah, itu yang mungkin sekarang kita ubah mindset itu tuh. Ya, jadi yang positif-positif saja bisa kita share, terutama untuk bisa memanfaatkan daripada aplikasinya itu tersendiri. Jadi, terima kasih Mas Joseph sudah bertanya dan kita next masuk kepada pertanyaan selanjutnya. Dari Mas Joseph sudah, kemudian untuk materi dan webinar, untuk materi bisa di-share, sangat bisa banget. Jadi dibuka daripada website kita Orbitin ID, nanti lakukan register dan di situ nanti ada kontak WhatsApp admin kita. Silakan saja Bapak Ibu kontak kita. Nanti link daripada rekaman Zoom akan kita kirimkan kepada Bapak Ibu yang berminat mau mengambil video ini. Bahkan materinya pun kita akan share. Tenang saja Bapak Ibu, tapi register ke dalam web kita dulu ya. Jadi di situ nanti bisa kita lihat, oh ternyata ini yang berminat video dan materinya. Nah, dari Pak Hendy, mohon maaf, account daripada Pak Hendy Kus Handoko, masih ada Pak Hendy? Tes, Pak Hendy? Ya. Wah, silakan Pak Hendy, selamat siang Pak. Ya. Mungkin kita lihat videonya Pak? Oke. Biar kita lebih semangat Pak Hendy. Yes. Wah, selamat siang Pak. Ya. Oke Pak, silakan Pak. Saya mau tanya kalau saya kan jualan kue juga ya. Jadi kalau sehari itu idealnya berapa kali kita posting ya buat jualan? Oke, jualan kue. Iya. Kayak cookies gitulah, kue kering itu sama kue-kuean. Oke, baik. Ya, kalau jualan kue itu kan lebih kepada makanan ya kan. Nah, misal kalau saya bisa bilang jam-jam prime time seluruhnya itu sebenarnya kita bisa lihat dari TV sebenarnya. Jam-jam prime time TV itu dari mulai jam 6 sampai jam 9 malam. Itu jam-jam posting terbaik biasanya kayak gitu dari jam 6. Nah, ditambah lagi jam-jam segitu jam-jam orang sudah selesai melakukan aktivitas. Itu cukup baik untuk diposting dan kalaupun misalkan mau diposting sehari minimal sekali atau mau 2 kali itu nggak masalah. Nah kalau misalkan jual makanan kue kering itu mungkin bisa diposting 2 kali, misalkan let's say sebelum
misalkan sebelum jam makan siang atau sebelum jam makan siang sama jam makan malam misalkan gitu. Itu bisa, ya itu kalau makanan sih misalkan. Kita bisa ngelihat sih sebenarnya nih kue kering kita nih biasanya dikonsumsi itu pada saat apa sih, misalkan bisa dikonsumsi untuk apa namanya orang-orang pada saat di kantoran nih kayak gitu. Nah itu kita juga bisa bikin pada jam-jam tertentu juga sih. Jadi bisa sekali ataupun 2 kali juga nggak masalah sih minimal posting. Oke, makasih Mas Randy dan Mas Gimana Alden. Pak Randy? Sudah terjawab Pak? Ya, alhamdulillah. Tapi saya setuju sih pas saya dari jawaban daripada Mas Raden, saya juga kayaknya adalah salah satu yang suka Mas ya. Jadi saat lapar tiba-tiba terlintas tuh pas main Instagram, Facebook, lah ada makanan nih. Tiba-tiba jari ini gatel untuk order gitu. Memang benar juga sih, jam-jam makan itu benar banget untuk diposting. Jadi terima kasih banget Pak Hendy sudah bertanya. Dan next kita lanjutkan ke penanya selanjutnya ya. Tadi Pak Syuhada memberikan statement, oke, yang tadi sudah bertanya, kami sudah mencoba membuatkan APK. Oke, mungkin teman-teman Robiters bisa jawab sendiri, membaca sendiri di sana, itu adalah statement. Nah, kemudian dari Pak Jimmy Gani sendiri ternyata ada pertanyaan nih kepada Mas Raden ya kan. Mas Raden, jadi pertanyaannya begini, apakah ada tutorial bagi pemula yang dapat dipelajari untuk memanfaatkan sosmed dalam promosi suatu produk? Mengingat tidak semua orang mudah memanfaatkan sosmed untuk promosi dan lain-lain. Meskipun melek yang namanya teknologi tapi hanya sebatas mungkin punya account atau hanya sekedar pakai saja. Nah, itu gimana Mas? Apakah ada tutorialnya seperti apa tuh Mas? Dari Pak Jimmy Gani langsung Mas. Oke, sebentar saya baca lagi tutorial pemula begitu. Yes. Oke, ya. Saya selalu bikin kalau konten tuh saya pecah-pecah dulu sih biasanya. Jadi misalkan kita fokusnya ke problem dulu. Jadi saya tidak mau hard selling misalkan. Saya nggak mau untuk langsung gitu, langsung kepada produknya ini gimana sih gitu, produk saya. Karena belum tentu semua orang tuh mau gitu kan, produk kita gitu, belum tentu tahu juga produk kita sendiri. Nah, kalau saya biasanya suka pecah-pecah juga, gimana sih yang problem orang tuh kayak gini gimana sih gitu. Problemnya saat ini yang lagi sesuai dengan produk kita ya. Problemnya tuh apa, terus kemudian baru masuk. Saya nggak mau misalnya nih, kalau saya buat gambaran nih, kita bikin gambaran. Misalkan produk kita tuh adalah obat pencernaan misalkan, atau obat kecantikan deh misalkan. Saya obat kecantikan. Kita pertama buat produk dulu seperti apa nih gitu. Buat contoh kontennya seperti apa, misalkan dari ini sendiri problemnya tuh apa, terus kemudian dari setelah itu manfaatnya tuh apa, terus kemudian dari manfaat itu kita bisa dapetin apa aja sih. Misalkan karena kita misalkan wajah kita hitam misalkan, kayak wajah kita hitam, terus itu problem yang diangkat tuh gitu. Terus karena wajah saya hitam misalkan, saya kurang pede untuk ketemu orang misalkan gitu. Nah itu dari situ, oh ya benar juga ya gitu. Nah terus kemudian dari setelah itu, setelah saya pakai, misalkan setelah dipakai sama orang-orang yang lainnya, itu ternyata saya bisa lebih pede dan mungkin saya bisa 2 atau 3 pacarnya atau apa gitu. Maksudnya itu salah satu manfaat, oh ya oke gitu. Saya sih biasanya selalu bikin dulu sih konten-kontennya tuh kira-kira apa sih problem, manfaat, terus kemudian cara pemakaiannya, tutorialnya. Ya saya harus, ya maksudnya lebih kepada sesuatu yang relate dengan produk kita sih gitu sih. Berarti sesuatu yang relate ya, jadi tidak hanya asal posting tapi harus diurutkan. Ya. Benefitnya, kemudian caranya, targetnya seperti apa. Wah, keren banget ya. Nah, memang banyak orang juga sih Mas punya konsep seperti tapi tidak bisa eksekusi. Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik juga. Next dari, terima kasih Pak Jimmy sudah menanyakan. Semoga jawabannya sudah memuaskan daripada Pak Jimmy dan juga penanya sebelumnya. Nah, ini ada penanya selanjutnya Mas dari, mohon maaf kalau salah, Mbak Wahida Latifatun Nisa. Halo Mbak Wahida. Masih stay di tempat?
Tes, Mbak Wahida? Iya, siap, Pak. Wah, silakan Mbak Wahida, pertanyaannya disampaikan ke narasumbernya. Saya ingin bertanya, kan saya sebagai mahasiswa nih, Pak. Mahasiswa nih yang biayanya sangat minim untuk melakukan bisnis, apalagi melalui media sosial. Kan banyak tuh, Pak, kalau misalnya kita mau mempromosikan ke yang udah berlama di media sosial tuh harus membutuhkan biaya yang cukup. Nah, gimana buat kita yang mahasiswa untuk memulai bisnis melalui media sosial dan tantangannya ke depan itu apa, Pak? Oke, Itu Wahida, pertanyaannya. Mbak Beja kuliahnya, kebetulan Mbak Wahida ini kayaknya saya ingat, ini adalah mahasiswa saya. Halo Wahida, sehat-sehat Iya, ya? Pak. Kuliahnya. Ini Alhamdulillah sehat. ini untuk menanyakan masa depan. Nah silakan Mas Raden menjawabnya Mas. Oke, sekarang banyak misalkan kayak satu platform tanpa kita punya modal, tapi kita bisa jualan gini. Misalkan di satu platform ini, e-commerce platform, itu kita nggak punya produk, tapi kita bisa jadi dropshipper. Artinya kalau ketika ada customer, kita bisa apa ya? Bisa membeli barang yang dari supplier ini sendiri. Nah, misalkan itu kan tanpa budget ya. Terus kemudian kita bisa rajin-rajin juga, seperti bisa bikin konten tuh misalkan dari Instagram juga, dan itu bisa bikin, let's say dari Canva kalau misalkan emang pada tahu Canva gitu misalkan, atau Photoshop misalnya kalau emang susah, sebenarnya minimal Canva sih. Nah itu kita bisa bikin dan posting di Instagram, terus mungkin juga di platform lain gitu kan. Nah dari platform-platform itu nanti kita ketika ada orang, kita arahkan ke e-commerce yang apa ya, saya boleh sebut merek nggak sih Mas? Halo? Ya, Mas. Saya boleh sebut merek nggak sih? Ya, kalau bisa merek X lah. Oke. Ya, misalkan di e-commerce platform yang warna orange itu ada satu fasilitas yang sebenarnya kita nggak punya barang, tapi itu kita juga bisa jualan gitu. Jadi ketika ada customer yang masuk ke kita bisa masukin ke supplier itu bahwa kita itu sebagai dropshipper. Jadi nanti dari supplier itu sendiri akan mengirimkan ke sesuai customer kita sendiri gitu loh. Nah itu bisa dibangun sebelumnya dari sosial media tentang pemanfaatan dan produk-produknya seperti apa. Nah jadi nanti ketika mantul, kita masukkan link yang ada di e-commerce platform itu, memantul, masuk dan membeli. Nah itu kita bisa masukkan bahwa kita tuh sebagai dropshipper. Itu tanpa biaya. Oke, Mbak Wahida, sudah oke? Kalau untuk tantangan ke depannya itu gimana ya, Pak? Yes, tantangan ke depan tadi, Mas. Tantangan ke depan sebenarnya banyak banget sih. Dari mulai harganya seperti apa. Karena kalau misalkan kita kalau misalkan kita jual sesuai dengan harga supplier, salah satunya dan orang tahu itu kita pasti akan susah. Nah, tantangan ke depannya gimana caranya? Kalau tantangan ke depannya menurut saya gimana caranya tetap bisa ngejaga bahwa customer kita tidak pernah kecewa akan hal barang kita sendiri sih sebenarnya. Jadi sebenarnya lebih banyak ngangkat dari customer review aja sih menurut saya. Ya, bagaimana kita meningkatkan nilai trust-nya ya. Quality product dari kita sendiri. Loyalitas pelanggan lah gitulah ya, seperti itu kan. Nah, jadi terima kasih banget Mas Raden dan Mbak Wahida Latifatun Nisa. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Bu Penidia, saya baca saja. Ini tadi next pertanyaan kedua. Pertanyaan lagi nih, berapa sih kira-kira biaya untuk pembuatan konten digital marketing untuk suatu produk? Nah, ini gimana ini Mas? Biaya Sebenarnya saya mau nanya, biaya untuk advertisement atau biaya kita untuk bikin sendiri? Kalau misalkan pun kita mau coba untuk bikin sendiri, kontennya tidak ada biaya. Tapi kalau advertisement, kita mau mengiklankan, minimal 30.000 atau mungkin 20.000 juga cukup, nggak masalah gitu per harinya. Ya, jadi mungkin cukup terjawab ya Bu Penidia. Bu Penny? Maaf ya, Pak, gini, maaf Pak, saya cuma pengen nanya, misalnya ini dari lembaga
pemerintah gitu ya, kan lembaga pemerintah kan aksesnya kan maksudnya mungkin secara digital kreatif konten apa kan terbatas. Jadi mungkin kita meng-hire perusahaan yang bergerak memang khusus di bidang digital marketing untuk mensosialisasikan produk-produknya, membantu biar tersampai ke masyarakat. Itu kira-kira berapa ya anggarannya? Itu aja. Oke. Kalau itu gimana? Ya, lanjut Mas. Oke, ya kalau kayak gitu berarti maksudnya menggunakan third party atau pihak ketiga ya untuk bisa membuat satu konten. Baik ya. Ya Betul? benar Mas, jadi kayak kita meng-hire pihak ketiga, membantu meng-hire pihak ketiga untuk membuat konten atau membantu mensosialisasikan produk-produk yang sudah kita buat ke masyarakat itu aja. Jadi intinya bukan kalau kita sebenarnya itu relatif dan sebenarnya itu juga sesuai dengan apa yang jadi kebutuhan kita. Misalkan ada beberapa yang dari sesuai dengan platform, atau ada juga yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan ini udah platform yang kita butuhkan itu adalah banyak. Misalkan ada itu tadi misalkan bisnis kita tuh atau usaha kita tuh apa sih? Apakah ini masyarakat lebih ke mana? Jadi kita bisa mempatok-patokin dulu nih kira-kira kita kebutuhannya di mana, terus kemudian berapa kali yang akan diproduksi, terus apakah itu ada source lagi, karena sebenarnya budget itu relatif sama kebutuhan kita, apakah kita harus membutuhkan berapa banyak source-nya gitu sih, dan berapa banyak platformnya juga gitu sih. Baik, mungkin cukup terjawab ya Bu Penidia. Jadi nanti lebih lagi nanti kita coba angkat lagi tema-tema yang berhubungan dengan digital. Mungkin nanti kita puasin lagi ya, untuk menjawab pertanyaannya. Jadi mudah-mudahan tadi pertanyaan daripada Bu Penidia sudah terjawab oleh Mas Raden ya. Nah, next ini ada pertanyaan ini dari wah ini mengarah ke ini nih Mas Ade ya, Pak Ade atau mohon maaf ya. Alamat YouTube, IG, dan TikTok Pak Raden sendiri di-share dong. Waduh. Itu gimana Mas? Apakah dijawab langsung atau japri? Waduh. Oke, kalau YouTube nggak gini. Saya tidak apa ya, kalau pribadi ya. Kalau pribadi saya sih sebenarnya lebih nggak terlalu banyak sih untuk angkat itu gitu. Tapi saya lebih banyak bantu support misalkan seperti apa sih klien-klien saya ini, maksudnya kalau dari saya sendiri nih, saya nggak ada, tapi kalau untuk klien saya ya ada gitu maksudnya. Oke, jadi untuk klien berarti kalau klien coba dicek saja profil daripada Think Idea, karena di belakang Think Idea itu siapa, pasti Mas Raden. Tapi kalau pribadi kayaknya tidak terpublish ataupun tidak mengarah untuk yang TikTok, YouTube dan sebagainya, atau tidak terlalu fokus ke sana. Tetapi kalau Think Idea sendiri adalah lebih mengarah kepada kliennya atau Mas Raden kepada klien ya. Jadi begitu Mas Ade. Jadi sudah dijawab oleh Mas Raden sendiri. Nah, next pertanyaannya dari Bu Erna. Masih stay di tempat? Iya, saya masih ada mengikuti di sini. Terima kasih. Pertanyaannya Bu. Oke. Jadi gini, kalau kita sudah buat video TikTok misalnya ya, itu bagaimana cara supaya video itu bisa viral ke target market yang sesuai? Karena gini, di bisnis saya ini, saya adalah supplier atau distributor barang-barang kebutuhan industri. So far ini baru industri furniture, cuma ke depannya mungkin akan berkembang ke industri-industri lainnya. Pada saat niat pertama saya buka usaha ini, itu mau membantu para UMKM. Karena saya lihat UMKM misalnya ada workshop kecil yang di pinggir jalan gitu ya. Mereka itu kalau buat lemari atau buat pesanan untuk meja, kursi, itu kan mereka beli bahan-bahannya karena belinya cicilan dikit-dikit gitu. Pasti mereka akan beli ke toko. Ya. Nah, kalau udah di toko itu kan barang harganya udah mahal gitu ya. Jadi ini bisnis saya ini mau coba menjembatani dari manufacturer, mereka itu harusnya bisa order melalui aplikasi saya.
dan harganya itu ya terus terang ya pasti ada saya ambil keuntungan. Karena cuma satu step, maka markup-nya nggak begitu banyak gitu ya. Cuma ini untuk membina UMKM untuk menggunakan aplikasi seperti yang teman-teman juga tadi sudah bahas banyak, memang itu sangat sulit gitu. Jadi kalau ada sales dari tim kita yang datang, mereka itu, oh iya deh saya berminat deh nih harganya bagus, saya order ya, mereka akan order tuh lewat telepon ke salesman-nya. Jadi tidak memakai aplikasi itu. Padahal kita udah bilang di aplikasi itu nanti akan ada voucher, ada diskon lebih lanjut, tapi tetap aja mereka tidak akan pakai aplikasi. Itu juga salah satu challenge buat tim kita ya. Lalu kita beride, bagaimana kalau kita membuat video TikTok yang mengedukasi. Misalnya bagaimana cara menggunakan lem kayu yang baik, atau bagaimana cara memasang engsel, atau bagaimana. Kita bikin video TikTok untuk itu. Tapi bagaimana kalau orang-orangnya, target marketnya itu memang bukan bukan gadget mania gitu ya. Tidak setiap saat pegang handphone dan baca-baca atau lihat-lihat video gitu itu kan susah. Jadi menurut Pak Raden ini bagaimana ya caranya memviralkan video TikTok yang sudah kita buat? Oke, bagaimana memviralkan video TikTok? Sebelum dijawab Mas, Bu Erna, apakah bukunya sudah diterima Bu? Sudah, terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Pak Memo dan Pak Gani. Bu Erna adalah yang mendapatkan buku Rise to the Challenge. Waduh, udah nggak kelihatan ya? Waduh. Nah, ini adalah buku Rise to the Challenge yang selalu akan kita berikan kepada para orbiters yang selalu mengikuti acara webinar kita. Jadi, terus ikuti, mungkin minggu depan, kita akan berikan buku ini lagi. Jadi, Bu Erna adalah salah penerima minggu yang lalu. Jadi, selamat membaca Bu Erna. Dan langsung kepada pertanyaan Bu Erna, silakan Mas Raden. Oke, furniture ya. Nah, jadi kalau ngomong furniture, saya pernah ngeliat salah satu orang di TikTokers, dia ini nge-post tentang furniture dan dampak atau impact daripada TikTok itu sendiri ternyata tuh sangat oke banget nih. Sampai dia bikin satu konten itu maksudnya itu juga viral ya. Maksudnya dia cuma bikin konten, terima kasih para TikTokers karena kalian support kalian semua. Bapak ini sudah terbantu. Nah, cara memviralkannya, pertama kita harus gunakan dulu lagu atau back sound yang lagi viral juga, atau yaitu misalkan gini, kalau yang saya lihat ya, yang agak cepat banget untuk viral, itu menjual satu kalau nggak proses, yang kedua atau emotional touch. Jadi sebenarnya kayak dia mengangkat satu branding Bapak, misalkan tentang Bapak ini sudah berjuang bla 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 bla, terus kemudian ya proses dia tuh kayak gini dan hasilnya bagus banget loh bla 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 bla. Nah, itu cepat viralnya, ditambah lagi dengan kita pakai musik-musik ya sedang viral juga gitu. Jadi sebenarnya harus dibikin, kalau yang di TikTok untuk gampang viralnya sih menurut saya ya, kalau nggak konten yang lucu atau konten-konten yang menjual dengan emotional touch sebenarnya. Atau mungkin sama proses juga, misalkan kayak proses cara pembuatan ini atau apa, jadi kayak model-model time lapse sebenarnya kurang lebih kayak gitu. Oke. Baik, terima kasih banget Mas Raden dan juga penanya terakhir Bu Erna, dan berhubung juga karena ini penanya terakhir, teman-teman jangan orbiters jangan keluar dulu ya. Kita akan ada dokumentasi dan sebagainya. Nah, sebelumnya kita infokan juga bahwa ini adalah event kita selanjutnya yang cukup besar. Jadi Orbitin akan menjadi tuan rumah sebagai perayaan daripada Hari Riter Nasional. Jadi silakan, ini tanggalnya 11 November. Jadi jamnya juga tepat seperti hari ini, 1:30 sampai dengan 3:30 sore. Di mana keynote-nya itu ada Pak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi UKM, Pak Agus Sumanto, Menteri Perdagangan, dengan Pak Erlangga Hartarto, dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Narasumbernya ada Ketua Umum Aprindo, Pak Andi Sumual, CEO Freshmart Sulawesi Utara, dan Pak Wiwi Sasongko, Eksekutif Direktur daripada Nielsen. Jadi silakan saja Bapak Ibu, para teman-teman Orbiters bisa join sekarang, bisa
chat kita di adminnya untuk melakukan pendaftaran. Nah, sehubungan dengan waktu kita sudah jam 3 sore, kita selesaikan, maka silakan, mohon izin dulu saya akan berikan beberapa kesimpulan ya, tapi tidak semuanya saya simpulkan karena banyak banget yang kita bahas hari ini. Jadi kesimpulan catatan-catatan dari saya sendiri sebagai host dan moderator hari ini bahwa memang YouTube menjadi website pilihan utama untuk memasarkan suatu produk. Tentunya dengan konten menarik. Nah, tentunya dengan konten menarik. Jadi tidak hanya YouTube, misalnya Instagram. Jadi minimal durasi 1 menit. Tetapi dalam durasi 1 menit itu bisa menceritakan semua produk yang mau kita promosikan. Dan kemudian 60% ternyata pengguna internet lebih menyukai video daripada gambar. Nah, itu juga para auditors manfaatkanlah video-video yang kreatif mungkin. Dan kemudian jenis sosial media yang cocok untuk UMKM apa sih? Gunakanlah YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, itu sangat recommended banget. Dan kemudian bagaimana sih sekarang kita menentukan platform yang tepat? Pertama, ketahui sektor bisnis para teman-teman auditors. Kemudian kedua, seperti apa yang akan menjadi klien. Jadi target klien itu perlu kita perhatikan sekali. Yang ketiga, kita juga harus ketahui umur, kebutuhan, serta menentukan tema. Karena ini akan bergantung kepada konten yang dibuat nanti. Dan kemudian buatlah konten visual minimal 1 menit, pasang iklan ads di setiap masing-masing sosmed, misalnya 3-6 hari. Dan paling penting itu adalah konten harus original. Konten original artinya tidak copy paste dan supaya tidak terjadi problem dengan konten-konten yang di copy dari yang lainnya. Jadi itu dari sekian banyak yang kita bahas, jadi itu catatan-catatan saya. Jadi silakan saja buat para auditors yang mau videonya, ayo register ke dalam web kita, nanti di situ ada WA adminnya, silakan WA kita saja, nanti kita akan kirimkan kepada teman-teman auditors sekaligus materinya. Jadi no problem, tidak ada masalah. Jadi silakan saja nanti kontak kita. Jadi sebelum kita closing, mungkin 1 menit ada dari Pak Jimmy, 1 menit Pak. Saya rasa cukup ya, terima kasih Mas Raden. Kita nantikan yang berikutnya nanti dari teman-teman. Good luck dengan kerjasama kita ya, mudah-mudahan nanti tambah sukses nih dari Think Idea-nya. Ya, terima kasih closing dari Pak Jimmy. Jadi minggu-minggu selanjutnya kita akan terus melakukan collaboration webinar kepada para partner kita dan tidak menutup kemungkinan juga dari para teman-teman Orbiters mau kolaborasi webinar dengan kita, tidak masalah, Orbitin selalu memfasilitasi. Jadi ayo semoga kita memberikan manfaat buat siapapun dan terutama kepada klien kita, kepada partner kita dan terutama kepada target-target bisnis yang akan kita mau capai. Jadi sebelum kita closing ada sesi dokumentasi. Biasanya itu yang paling menarik. Jadi teman-teman Orbiters, jadi silakan sekarang kita mau izin, boleh dong dibuka videonya. Nah, itu lebih menarik. Boleh dong ya, boleh ya. Yang bisa ya. Yang tidak bisa juga no problem, tidak jangan dipaksakan. Baik, teman-teman admin daripada Orbiters sudah siap ya. Jadi oke, nah ternyata inilah teman-teman kita para Orbiters ya. Jadi di sini ada 4 slide. Jadi sudah siap ya teman-teman semuanya ya. Oke, slide pertama 3, 2, 1. Oke. Slide yang kedua 3, 2, 1. Yang ketiga, slide yang ketiga 3, 2, 1. Dan slide yang keempat 3, 2, 1. Ya, jadi akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada Think Idea dalam hal ini show daripada Mas Raden sudah join Mas diskusi di Orbitin. Ada yang mau disampaikan Mas? Cukup itu aja. Terima kasih untuk semuanya udah nonton, udah mau bertanya, udah interest terhadap Orbitin dan Think Idea. Terima kasih Mas Raden. Dan next teman-teman Orbiters, tunggu acara kita selanjutnya. Ikuti Instagram kita, website kita, dan juga di YouTube kita biar terlalu update tentang yang lokal Orbitin. Jadi itu saja webinar hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sore, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas Raden, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Jimmy.